kisah ini akan membuat hati kalian terhanyut dalam haru dan kebahagiaan. Seorang janda cantik yang berjuang di negeri orang mendapatkan hadiah luar biasa karena ketulusannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia adalah seorang perempuan sederhana dengan wajah cantik alami. Tetapi di balik kecantikannya, tersimpan kisah hidup yang begitu memilukan. 5 tahun lalu, ia menikah dengan pria yang sangat ia cintai, seorang lelaki pekerja keras bernama Rian. Bersama, mereka membangun keluarga kecil yang bahagia, penuh tawa dan harapan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat hujan turun deras, Rian mengalami kecelakaan tragis di jalanan yang licin. Nyawanya tak tertolong, meninggalkan Sari sendiri dengan seorang anak yang masih berusia 3 tahun. Sejak saat itu, hidup Sari berubah total. Ia harus berjuang sendiri untuk menghidupi anaknya, tanpa ada lagi bahu tempat bersandar. Beban yang dipikulnya terasa begitu berat. Pekerjaan serabutan yang ia jalani hanya cukup untuk makan sehari-hari, dan bahkan seringkali tidak cukup. Ia pernah mencoba menjahit, berjualan kue, hingga menjadi buruh di sawah orang lain. Namun, semua itu tetap tidak mampu mengangkatnya dari kesulitan. Setiap malam, ia duduk di depan rumahnya yang kecil dan rapuh, menatap anaknya yang tidur dengan tenang, sementara air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Hatinya remuk, tetapi ia tahu, ia tidak boleh menyerah. Ia harus kuat, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk anaknya. Hingga akhirnya, di tengah keputusasaan, ia mendengar kabar dari seorang tetangga bahwa ada peluang untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Namun, benarkah itu keputusan yang tepat? Meninggalkan anaknya yang masih kecil demi mencari nafkah jauh di negeri orang? Keputusan itu bukan sesuatu yang mudah. Sari menghabiskan malam demi malam memikirkan semuanya. Ia membayangkan wajah anaknya, membayangkan tangannya yang mungil mencari-cari ibunya saat tidur di malam hari. Namun, di sisi lain, ia juga membayangkan masa depan anaknya jika mereka terus hidup dalam kemiskinan. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia akan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja. Dengan penuh harap, ia menitipkan anaknya pada ibunya yang sudah tua, berjanji bahwa ini hanya sementara. Ibu akan kembali dengan kehidupan yang lebih baik untuk kita, bisiknya sambil mencium kening anaknya yang masih tertidur. Tapi benarkah semuanya akan berjalan sesuai harapannya? Perjalanan ke Arab Saudi tidaklah mudah. Ia harus melewati berbagai pelatihan dan persiapan, bertahan di antara rasa takut dan cemas yang terus menghantui. Sesampainya di sana, ia ditempatkan di sebuah keluarga kaya raya. Tak lain adalah keluarga seorang sultan. Istana tempatnya bekerja begitu megah, dengan pilar-pilar tinggi, lampu kristal yang berkilauan, dan halaman luas yang dihiasi taman indah. Namun, di balik kemewahan itu, tugasnya begitu berat. Setiap hari, ia harus membersihkan ruangan besar, memasak, dan memastikan segala sesuatu berjalan sempurna. Tapi ada sesuatu yang lebih berat dari sekadar pekerjaan fisik, perasaan sepi dan rindu yang semakin lama semakin menyiksa. Setiap malam, ia menatap langit dari jendela kecil kamarnya, membayangkan anaknya di rumah. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia makan dengan cukup? Ataukah ia menangis mencari ibunya? Namun, kehidupan Sari berubah ketika ia mulai mengenal seorang anak kecil di istana itu, Amir, putra bungsu sang sultan. Amir adalah bocah lelaki berusia 5 tahun yang tampan, tetapi ia tampak begitu lemah dan pucat. Sejak pertama kali melihatnya, Sari merasa ada sesuatu yang berbeda pada anak itu. Tidak seperti anak-anak lainnya yang ceria dan penuh semangat, Amir lebih sering mengurung diri di kamarnya.
Tubuhnya kurus, wajahnya selalu murung, dan matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Para pelayan lain berbisik bahwa Amir sedang sakit parah, dan tak ada satupun dokter yang berhasil menyembuhkannya. Hati Sari tergerak. Entah mengapa, melihat Amir membuatnya teringat pada anaknya sendiri. Tanpa sadar, ia mulai mendekati Amir, ingin memberikan sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar obat, kasih sayang seorang ibu. Tapi apakah Amir akan menerimanya? Ataukah Sari hanya akan dianggap seperti pelayan lainnya? Hari itu, Sari tengah sibuk membersihkan ruangan di istana ketika ia mendengar suara batuk dari kamar Amir. Ia menoleh dan melihat bocah kecil itu duduk di dekat jendela, wajahnya pucat dan tubuhnya terlihat lemah. Mata Sari langsung dipenuhi rasa iba. Ia tahu bahwa Amir adalah putra bungsu sang sultan, seorang anak yang sangat berharga bagi keluarganya. Namun, meski dikelilingi kemewahan dan pelayanan terbaik, Amir tampak kesepian. Sari melihat bagaimana pelayan lain menjaga jarak, hanya melakukan tugas mereka tanpa benar-benar mendekati Amir dengan kasih sayang. Hatinya terasa hangat oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu dalam diri bocah itu yang membuatnya ingin melindunginya, seperti ia melindungi anaknya sendiri. Tapi apakah sang sultan akan membiarkan seorang pelayan mendekati putranya? Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan Amir yang duduk sendirian, wajahnya yang sedih dan tubuhnya yang begitu rapuh. Ia mengingat bagaimana anaknya sendiri selalu mencari pelukan sebelum tidur, bagaimana ia membelai rambutnya agar tertidur nyenyak. Air mata mengalir di pipinya. Betapa ia merindukan anaknya. Tetapi, di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada seorang anak lain yang juga membutuhkan kasih sayang. Keesokan paginya, ia mengambil keberanian untuk membawa semangkuk sup hangat ke kamar Amir. "Tuan muda, Anda harus makan agar cepat sembuh," katanya lembut. Amir hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa. Namun, yang mengejutkan, ia tidak menolak. Sari merasa ada harapan. Jika Amir tidak menolaknya, mungkin ia bisa membantunya. Tapi apakah orang-orang di istana akan membiarkan seorang pelayan seperti dirinya melakukan ini? Hari demi hari, Sari terus berusaha mendekati Amir dengan cara yang sederhana. Ia tidak hanya memberikan makanan yang ia buat dengan penuh kasih sayang, tetapi juga mulai membacakan dongeng sebelum tidur. Awalnya, Amir hanya mendengarkan dengan wajah datar. Namun, perlahan-lahan, Sari mulai melihat perubahan kecil. Setiap malam, matanya yang dulu kosong kini mulai memancarkan sedikit cahaya. Senyum kecil terkadang muncul di wajahnya saat Sari menceritakan kisah-kisah tentang negeri dongeng, tentang satria pemberani yang melawan kegelapan. Sari tahu, bukan cerita itu yang benar-benar menyembuhkan Amir, tetapi perasaan aman yang ia berikan. Amir mulai tertidur lebih nyenyak, tidak lagi terbangun dengan tangisan seperti sebelumnya. Tapi apakah perubahan ini akan cukup untuk menyembuhkannya? Ataukah ada tantangan yang lebih besar di depan mereka? Suatu hari, seorang dokter kerajaan datang untuk memeriksa Amir. Setelah pemeriksaan panjang, ia mengernyit dan berkata kepada sang sultan, "Keadaan Amir membaik, tetapi ini bukan karena pengobatan kita. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dalam perawatannya." Sultan terdiam, mencoba memahami kata-kata itu. Kemudian, ia memperhatikan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Setiap kali Amir bersama Sari, anaknya tampak lebih tenang, lebih hidup. Ia mengingat saat-saat di mana Amir selalu tertawa kecil saat Sari mengelus kepalanya atau membisikkan kata-kata lembut. Hati Sultan mulai dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin seorang pelayan sederhana bisa melakukan apa yang tak bisa dilakukan oleh dokter-dokter terbaik di negeri ini? Apakah Sari benar-benar membawa keajaiban untuk putranya? Malam itu, sang sultan mengamati dari kejauhan saat Sari menemani Amir tidur.
Ia melihat bagaimana tangan Sari dengan lembut mengusap kepala anaknya, bagaimana suaranya penuh kehangatan saat ia membacakan cerita. Amir tersenyum dalam tidurnya, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Hati sang sultan bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu sibuk mencari solusi medis dan lupa bahwa anaknya mungkin hanya butuh sesuatu yang lebih sederhana, kasih sayang. Namun, pertanyaan besar muncul dalam benaknya. Apakah Sari melakukan ini hanya karena tugas? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pekerjaan? Dan jika benar Sari memiliki hati yang begitu tulus, apa yang bisa ia lakukan untuk membalasnya? Hari itu, suasana di istana lebih cerah dari biasanya. Amir, yang biasanya hanya berdiam diri di kamarnya, kini mulai keluar dan berjalan-jalan di taman istana. Para pelayan menatapnya dengan penuh keheranan, karena sebelumnya bocah itu selalu tampak lesu dan enggan berbicara. Tapi hari ini berbeda. Ada binar di matanya, ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya. Dan semua itu terjadi setelah ia semakin dekat dengan Sari. Gadis itu tidak hanya merawatnya dengan penuh kasih sayang, tetapi juga memberinya sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, perasaan dicintai. Namun, di balik kebahagiaan itu, Sari mulai merasakan sesuatu yang mengusik hatinya. Ia tahu bahwa pekerjaannya di istana memiliki batas, dan suatu saat ia mungkin harus pergi. Lalu, bagaimana jika Amir kembali sakit setelah ia tidak lagi ada di sisinya? Malam harinya, ketika semua orang di istana sudah beristirahat, Sari masih duduk di samping ranjang Amir. Anak itu baru saja tertidur setelah mendengar dongeng yang biasa Sari bacakan untuknya. Ia mengelus lembut rambut bocah itu dan tersenyum tipis. "Aku akan selalu ada di sini, nak," bisiknya pelan, meskipun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kata-kata itu mungkin tidak akan bertahan selamanya. Ia hanyalah seorang pelayan, bukan bagian dari keluarga kerajaan. Tapi anehnya, ia merasa begitu terikat dengan Amir. Seolah-olah takdir mempertemukan mereka bukan hanya sebagai majikan dan pelayan, tetapi sebagai dua jiwa yang saling mengisi kekosongan. Namun, apakah keluarga kerajaan akan menerima keterikatan ini? Keesokan paginya, Sari dipanggil oleh sang sultan ke ruangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu alasan pemanggilan itu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang penting yang akan terjadi. Saat ia berdiri di hadapan sultan, pria itu menatapnya dengan mata penuh makna. "Aku sudah lama mengamatimu, Sari," katanya dengan suara dalam. "Kau bukan hanya sekadar pelayan di rumah ini. Kau telah melakukan sesuatu yang bahkan dokter terbaik di negeri ini tidak bisa lakukan, kau menyembuhkan anakku." Sari menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa. "Aku tidak melakukan sesuatu yang istimewa, Tuan. Aku hanya mencintai Amir seperti anakku sendiri," jawabnya jujur. Namun, tepat setelah kata-kata itu keluar dari bibirnya, Sari tersentak. Apakah ia baru saja mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya ia katakan? Apakah sang sultan akan marah? Alih-alih marah, sang sultan justru tersenyum. "Itulah yang membuatmu istimewa, Sari," katanya. "Aku sudah memikirkannya selama berhari-hari. Aku tidak bisa membayangkan Amir tanpa dirimu di sisinya. Aku ingin kau tetap di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Mata Sari membesar, hatinya bergetar. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut sang sultan. Tetap di istana? Tapi bagaimana dengan anaknya di Indonesia? Ia tidak mungkin melupakan darah dagingnya sendiri. Ia mencintai Amir, tetapi hatinya juga terikat dengan anaknya yang telah lama ia tinggalkan. Namun sebelum ia sempat menjawab, sang sultan berkata lagi, "Aku tahu kau memiliki anak di negerimu. Aku sudah mengatur segalanya. Aku ingin kau membawanya ke sini,
agar kau tidak perlu memilih di antara dua orang yang kau cintai. Air mata Sari mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah membayangkan seseorang akan melakukan sesuatu yang sebesar ini untuknya. Dalam hidupnya yang penuh perjuangan, ia selalu berpikir bahwa ia harus memilih antara masa depan atau keluarga, antara bekerja atau bersama anaknya. Namun kini, ia diberikan kesempatan untuk memiliki keduanya. Sari terisak, tidak bisa berkata-kata. Sang Sultan hanya tersenyum dan berkata, "Kebaikanmu telah menyelamatkan anakku, Sari. Kini, izinkan aku membalasnya." Tapi apakah ini benar-benar nyata? Ataukah ini hanya mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Sari masih berdiri terpaku di ruangan megah itu. Kata-kata Sang Sultan masih terngiang di telinganya, begitu indah namun sulit dipercaya. Ia diberikan kesempatan untuk membawa anaknya ke Arab Saudi, untuk hidup bersamanya, dan tetap berada di sisi Amir. Hatinya bergetar. Begitu banyak kesulitan yang telah ia lalui, begitu banyak air mata yang telah ia teteskan dalam kesunyian. Dan kini, kehidupan yang dulu terasa begitu gelap mulai terbuka dengan cahaya harapan. "Tetuan, benarkah ini?" Suaranya bergetar. Sang Sultan mengangguk mantap. "Kau telah memberikan sesuatu yang tak ternilai untuk keluargaku, Sari. Ini bukan sekadar hadiah, ini adalah hakmu." Air mata mulai menggenang di sudut mata Sari. Ia ingin berlari, ingin segera memeluk anaknya yang sudah lama ia tinggalkan. Namun, di sisi lain, ia masih diliputi ketakutan. Benarkah kebahagiaan ini nyata? Ataukah ia hanya bermimpi dan sewaktu-waktu akan terbangun dalam kesedihan yang sama? Tak butuh waktu lama bagi Sari untuk bersiap pulang ke Indonesia. Tiket pesawat dan seluruh dokumen yang ia butuhkan telah diurus oleh pihak istana. Ketika ia berdiri di depan gerbang istana dengan koper kecilnya, Amir berlari menghampirinya dan menarik ujung bajunya. "Kamu pergi?" Suara kecil itu dipenuhi kecemasan. Sari tersenyum dan berlutut, menatap wajah mungil itu dengan penuh kasih. "Tidak, sayang. Aku hanya pergi sebentar. Aku akan kembali, dan kali ini aku akan membawa seseorang yang spesial untukmu." Amir mengerutkan kening, tidak memahami sepenuhnya. Namun, saat Sari mengusap rambutnya dan mengecup keningnya lembut, bocah itu mengangguk pelan. "Kamu janji?" tanyanya. Sari menatap mata Amir dalam-dalam. "Aku janji," katanya dengan suara mantap. Namun dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana reaksi anaknya ketika tahu bahwa ia akan membawanya ke negeri yang begitu jauh? Apakah anaknya akan senang, atau justru merasa asing dengan kehidupan baru yang menantinya? Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti mimpi. Selama di pesawat, Sari terus membayangkan wajah anaknya. Sudah bertahun-tahun sejak ia meninggalkannya dalam dekapan ibunya yang sudah renta. Bagaimana perawakannya sekarang? Apakah ia masih mengingat wajah ibunya? Ataukah waktu telah mengubah semuanya? Saat pesawat mendarat, Sari merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ia berlari melewati gerbang kedatangan, matanya mencari sosok kecil yang telah lama ia rindukan. Dan di sana, berdiri seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun dengan wajah yang begitu familiar, putranya. "Ibu," suara itu menggema di telinganya, begitu akrab namun terasa begitu lama tak ia dengar. Dengan air mata yang tak bisa ia tahan lagi, Sari berlari dan memeluk anaknya erat-erat. "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu karena meninggalkanmu begitu lama." Tangisnya pecah. Namun anaknya hanya tersenyum, memeluknya semakin erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Namun, akankah anaknya mau meninggalkan tanah kelahirannya dan ikut dengannya ke negeri yang asing? Beberapa hari setelah kedatangannya, Sari akhirnya mengungkapkan maksudnya.
Ia mengajak anaknya duduk di bawah pohon rindang di halaman rumah, tempat mereka sering menghabiskan waktu dulu. Dengan lembut, ia menjelaskan bahwa ada kehidupan baru yang menanti mereka di Arab Saudi. Ibu ingin kamu ikut dengan ibu agar kita bisa bersama lagi, tidak ada lagi jarak di antara kita, ucapnya, mencoba menahan air mata. Anaknya terdiam, menunduk, seakan sedang memikirkan sesuatu yang begitu berat. Hati Sari mulai dipenuhi kecemasan. Bagaimana jika anaknya tidak ingin pergi? Bagaimana jika ia lebih memilih tinggal di desa kecil ini bersama neneknya? Namun kemudian, bocah itu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah di sana ibu akan selalu ada untukku? Tanyanya polos. Sari menarik napas dalam, menatap anaknya penuh cinta, dan mengangguk. Ibu berjanji. Dan saat anaknya akhirnya mengangguk setuju, Sari merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi akankah kehidupan baru mereka di istana benar-benar berjalan dengan baik? Hari itu tiba. Sari kembali ke Arab Saudi, namun kali ini ia tidak sendiri. Di tangannya, genggaman kecil anaknya terasa begitu hangat, begitu nyata. Saat mereka tiba di istana, Amir adalah orang pertama yang berlari menyambut mereka. Bocah itu menatap anak Sari dengan rasa ingin tahu, sementara anak Sari juga menatapnya dengan sedikit ragu. Namun hanya butuh beberapa menit sebelum keduanya mulai berbicara, tertawa, dan akhirnya berlarian bersama di taman istana. Sari menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah momen yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Sang Sultan berdiri di sampingnya dan tersenyum. Aku tidak pernah menyangka bahwa dalam dirimu, Sari, ada sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pelayan. Kau adalah bagian dari keluarga ini sekarang. Sari menunduk penuh syukur. Ia tidak lagi merasa seperti seorang wanita yang kehilangan segalanya. Kini, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari harta atau kemewahan, sebuah keluarga yang utuh.